Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah setelah sekian lama nggak upload video, akhirnya kali ini walaupun masih pandemi aku bisa upload video baru lagi. Dan kali ini aku ditemenin sama sahabat aku, ada Nana. Halo, hai guys, halo teman-temannya Faje, kenalin aku Nanat. Yeay, nah ini Nanat ini juga dokter muda juga kayak aku sekarang. Kita dari maba tuh bareng-bareng terus, jadi Nanat ini salah satu orang yang benar-benar tahu perjalanan aku selama kuliah. Nah cuma kita kali ini nggak mau bahas tentang kuliah-kuliahan ya Nat ya. Iya, benar. Kita kali ini mau bahas sesuatu yang jarang kita publish di publik, tapi sebenarnya mungkin banyak orang yang ngerasain gitu dan lagi menghadapi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang body shaming. Iya, benar. Belajar bareng Anissa Fajriani. Aku mau tanya ke Nat dulu nih, Nat, kamu tuh selama ini pernah nggak sih menghadapi body shaming? Terus punya cerita apa sih seputar body shaming? Oh, oke. Kalau untuk kenalan dulu ya. Jadi aku nih Nanat, aku tuh dari kecil ya guys ya, itu emang badannya bisa dibilang nggak kecil, emang nggak kecil sih, badannya tuh plus size gitu. Dan TK tuh aku udah kena body shaming itu dari teman-teman sih. Itu dari teman-teman sendiri, adik kelas pas TK, adik kelas ya namanya. Ya Allah, pas TK. Iya, soalnya emang bongsor banget guys, jadi tinggi dan gede gitu. Jadi selalu jadi yang paling besar di kelas, bukan otaknya sih, tapi badannya. Oke. Jadi tapi aku selama ini ngerasainnya itu paling parah itu pas SD. Karena aku juga namanya juga SD ya, jadi kita belum tahu gimana cara memanage omongan orang kayak gitu kan, kita belum tahu nih. Jadi apapun yang diomongin orang tuh kepikiran gitu. Dan waktu SD itu nggak cuma teman-teman SD aja, btw aku bukannya dendam dengan teman-temanku SD, tapi ya ngomong aja ya, soalnya SD itu parah karena orang-orangnya ya masih kecil-kecil juga gitu loh. Dan akunya sendiri nggak bisa memaklumi gitu, dan aku kena body shaming tuh nggak cuma dari teman-teman, tapi jadi orang-orang yang lebih besar dari aku pun juga body shaming gitu. Kalau mau ngomongin tentang bentuk body shamingnya tuh kayak apa sih? Kayaknya agak umum ya, kalau orang gede itu pasti dibilangnya kayak gajah, kayak gitu-gitu. Terus kayak raksasa, itu sering banget denger kayak gitu. Terus kalau SD itu Nat. SD. Dan misalnya aku jatuh ya, jatuh itu kayak seolah-olah tuh masalah besar, terus jadi gempa gitu. Dan itu nggak cuma yang reaksi ringan gitu loh, yang reaksi yang besar gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih body shamingnya itu di SD. Kalau SMP sih udah mulai berkurang ya, mungkin karena juga udah puber, mulai memikirkan perasaan orang lain juga, kayak gitu. Jadi belajar empati. Iya, bener banget. SMP udah bukan masanya body shaming kalau aku ya. Terus SMA kocak sih, jadi sama sekali nggak ada body shaming di SMA aku. Alhamdulillah dong. Banget, karena hai teman-temanku SMA yang nonton, temanku SMA sangat kocak guys gitu. Terus kalau SMA, SMP itu body shaming bukan dari kalangan teman ya, tapi dari kalangan orang-orang deket yang itu malah justru nyakitin sebenarnya. Iya nggak? Menurutmu orang-orang deket yang body shaming itu malah justru lebih nyakitin daripada orang luar nggak sih? Nah, itu bukan keluarga juga sih, lebih ke tetangga ya, temen jauh kayak gitu-gitulah. Yang nggak terlalu deket tapi tetap aja body shamingnya disampaikan gitu loh. Nah, kalau untuk kuliah udah nggak mikir sih, jadi kayak udah lupa sebenarnya, sebagian besar udah lupa di body shaming karena udah badan gue kenapa sih gitu loh, kayak masalah banget buat kamu gitu kan. Maaf ya, lu gue banget nih. Aduh. Tiba-tiba jadi ada Jakarta. Kalau aku lihat ya Nat, tapi tuh kamu kayak selama kuliah emang santai aja gitu loh. Kalau orang mau ngatain tuh kamu bawanya jadi ya udah bercanda aja, bisa santai gitu. Tapi pernah nggak sih kayak karena satu omongan orang jadi benar-benar berpengaruh ke pikiranmu sendiri gitu? Maksudnya yang jadi kayak
ngerasa nggak pernah cukup, ngerasa sedih, ngerasa kayak nggak bersyukur gitu-gitu, pernah nggak sih? Itu pernahnya pas kena body shaming dari orang terdekat pas SMP SMA sih. Kalau kuliah tuh udah mikirnya aku ada usaha kok sebenarnya gitu. Kamu nggak lihat aja, kamu belum, emang aku nggak publish juga, ngapain juga loh dipublish. Orang sedang berusaha juga gitu kan. Itu SMP SMA sih. Itu kayak aduh kok iya ya gitu. Kok segini terus gitu. Kalau dulu pas SD bilangnya bakal kurus nih, SMP kan kerjaannya banyak, tugasnya banyak gitu. SMP kok ini juga ya, gede terus badannya gitu. Tapi nggak sampai yang depresif, yang sampai langsung berhenti makan gitu. Nggak sampai, cuma ya nulis di buku gitu ya, adalah itu adalah itu. Tapi nggak sampai yang stres banget guys. Kalau aku tuh kalau kuliah udah nggak terlalu berdampak sih, jujur ya, nggak terlalu yang aku pikirin gitu, karena nggak banyak juga yang perlu dipikirin lain gitu. Nggak ada porsi yang lenggang nih buat mikirin hal-hal nggak penting gitu loh. Copingmu bagus sih Nat, maksudnya tadi aku juga dengerin kamu cerita ya, itu tadi dilampiaskannya dengan cara nulis, terus kayak fokus ke hal lain yang lebih butuh perhatian kamu. Oke, itu kan ini ya, kalau aku tuh ngerasanya yang sering banget kena body shaming itu adalah orang-orang yang plus size gitu. Kalau kamu nih Jay, kamu kan menurut aku nih bagus-bagus aja nih badannya, ya kan? Kamu ada nggak sih Jay pengalaman yang kayak kena body shaming terus yang sampai sedih banget gitu, ada nggak sih Jay? Justru aku tuh dari kecil tuh aku mengalami itu juga. Jadi awalnya juga aku nggak merasa itu suatu bentuk body shaming ya, kayak waktu kecil kalau misalnya aku dibanding sama adekku aja tuh kan, adekku tuh yang emang berisi gitu, memang sesuai dengan usianya. Aku tuh emang kayak yang kecil, kurus gitu loh. Terus kayak biasalah kalau keluarga tuh, ya kok kurus banget sih nih, buat makan gitu. Padahal ya aku makan aja, makan kayak biasa. Dan aku juga saat itu juga nggak terlalu peduliin banget. Waktu SMP tuh juga gitu, bahkan temenku tuh pernah sempat ibaratnya tuh buat bercandaan ya, ngebercandain badanku gitu, tapi di depan kelas Nat. Jadi sekelas itu tuh denger, terus aku kayak, aku malu banget waktu itu. Cuma masih mental baja tuh, aku masih kayak, karena aku juga orangnya nggak terlalu peduli penampilan ya sebenarnya. Jadi saat itu mindsetku adalah yang penting aku sehat, aku juga makannya benar waktu itu. Emang kelihatannya kurus karena aktivitasku tuh banyak, jadi kalau makan banyak tuh juga kepake buat energi sehari-hari gitu loh. Jadi aku juga kayak, udahlah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Sampai SMA pun kayak gitu, kadang-kadang jadi bahan omongan orang gitu ya, dan masuk ke kupingku juga tuh. Tapi aku juga masih kayak, ya udahlah, maksudnya aku juga nggak bisa ngontrol apa kata orang gitu. Kalau misalnya kita setiap saat terlalu ngikutin ekspektasi orang lain juga capek sendiri kan. Tapi ada satu saat yang tadi aku relate banget sama ceritanya Nanat. Itu tuh waktu aku baru masuk FK, terus waktu libur semesteran aku pulang ke rumah. Nah waktu itu tuh teman-temannya mama tuh pada datang ke rumah gitu, buat kayak apa ya, reuni kecil-kecilan gitulah. Terus biasa dong kalau misalnya kita ada tamu kan salim kan keluar Nat, sama bantuin nyusun-nyusun minum dan lain-lain. Nah habis itu salah satu tamu di situ tuh, padahal orangnya banyak ya, salah satu tamu di situ tuh bilang, Kak Nisa kok kurus banget, ini kalau misalnya dokternya kurus kayak gini nanti siapa yang mau percaya gitu. Terus kayak antara di situ tuh rasanya antara malu, terus kayak sedih gitu ya, terus kaget juga. Maksudnya ya oke, mungkin itu maksudnya suatu bentuk kepedulian, tapi itu kan di orang banyak gitu loh, dan itu kayak mendiskreditkan aku kan. Mungkin aku juga di situ ngerasa kayak seolah-olah diremehin gitu loh karena bentuk badanku aja. Jadi nangis beneran. Malu. Ya udah, jadinya aku cuma senyum aja waktu itu. Terus habis itu ke kamar gitu kan. Terus
Habis itu mamaku habis selesai nerima tamu udah pada pulang, terus tahu tuh kalau aku nangis kan, terus habis itu ditanyain Kak Nisa kenapa gitu, terus ya udah aku cerita, maksudnya ya itu tadi campuran antara malu, antara kaget di depan umum dia ngomong kayak gitu, terus dihubungkan sama apa yang mau aku kerjain itu menurut aku sesuatu yang nggak bisa aku terima saat itu. Jadi sempat ada fase-fase sedih lah di situ tuh, yang jadi kayak mempertanyakan diri sendiri, Nat. Jadi kayak iya emang ini ya jadinya kayak apa ya, kayak dokter bohongan ya kalau misalnya aku kayak gini gitu. Itu terus habis itu udah lewat fase-fase sedihnya, aku juga sebenarnya udah memaafkan ini juga makasih tante, karena itu juga aku jadi apa ya, titik balik untuk aku berpikir lebih jauh sih. Cuma kalau membayangkan lagi masih ada ini memori sedihnya, jadi ke bawah perasaan ya gitu. Jadi nah setelah udah lewat fase sedihnya itu, akhirnya aku coba berpikir lebih jernih ya, aku coba ambil positifnya gitu. Aku rasa ya ada benernya juga, itu mungkin satu bentuk kepedulian, dan namanya juga aku kalau misalnya dokter kan kita nanti mau ngedukasi pasien nih, jadi edukasi yang paling bagus itu kan dengan mencontohkan ya, aku pikir. Udah, jadi dari situ aku mulai bertekad, oke, aku mau naikin berat badan, tapi bukan buat nyenengin orang-orang, tapi lebih ke aku memang mau jadi dokter yang menyontohkan yang benar gitu. Itu pertama. Terus yang kedua juga karena ngerasa kasihan sama diri sendiri gitu, maksudnya aku maunya aktivitasnya banyak tapi nggak diimbangi dengan makan yang banyak juga gitu. Jadi aku rasa udah saatnya aku untuk ini ya, kasih perhatian yang lebih buat diri sendiri gitu. Nah itu sih, itu yang pengalaman body shaming yang pernah aku lewatin dan paling membekas di ingatan. Itu sih, Nat. Jadi ini aja ya, kalau kamu tuh body shaming karena badannya terlalu kurus gitu ya. Beda banget kan sama aku yang terlalu besar sebenarnya. Kalau Faje usahanya mungkin udah ini ya, turning point-nya emang di awal udah digituin, terus oke, ini mungkin harus diubah karena pengen jadi dokter yang mencontohkan gitu ya. Nah kalau aku tuh turning point-nya bukan karena body shaming orang, jadi aku mengatasi plus size-ku ini bukan karena body shaming sebenarnya waktu itu. Jadi for your information ya, sebagai informasi aja nih teman-teman. Jadi aku itu koas mulai bulan April ya. April apa Mei ya? April 2020. April ya. April 2020, dan pas banget itu stase pertamaku tuh obsgyn gitu. Nah di obsgyn itu kan 10 minggu, itu stase besar 10 minggu. Terus sering banget kan ya, namanya juga obsgyn, pasti sering ketemu ibu hamil jadi aku juga sering banget, kan namanya juga di obsgyn, jadi sering belajar juga tentang kehamilan, faktor resiko yang bisa menyebabkan kehamilannya itu kurang lancar kayak gitu-gitu tuh aku belajarnya itu kan. Nah salah satu faktor resiko yang hampir semua penyakit di orang hamil itu ada, itu tuh salah satunya tuh obesitas guys. Jadi turning pointku tuh adalah ketika itu belajar terus kok obesitas ini tuh masuk di faktor risiko hampir semua penyakit di kehamilan gitu. Nah aku tuh aku usianya udah 21 tahun, terus kan ya mungkin kalau misalnya segera didapatkan jodohnya, terus pengen memiliki keturunan gitu kan, memikirkan itu kan. Aku tuh mikirin banget itu, maksudnya aku nggak mau loh nanti anakku itu dapat faktor resiko cuma gara-gara ibunya nggak mau menerapkan pola hidup sehat gitu. Aku tuh nggak mau kalau anak-anakku bahaya karena aku gitu lah istilahnya lah ya, kelak ya, anak-anak kelak ya guys gitu. Nah itu salah satu turning point yang bikin aku aku harus hidupnya sehat gitu. Untuk urusan kurus, untuk urusan perubahan bentuk badan, menurutku itu bonus. Yang penting aku menerapkan dulu pola makan yang sehat, hidupnya hidup yang sehat. Gitu ya, dulu aku tuh anaknya mageran banget. Bagaimana?
testimoninya asli ya Allah guys, misalnya ini kita praktikum nih, nggak apa-apa nih cerita. Gak apa-apa. Saya nih kita praktikum gitu, terus ada tangga sama ada lift gitu ya. Oh liftnya tuh rame banget kan, mendingan kita naik tangga ya biar cepet. Misalnya tuh katakanlah di lantai 3 doang gitu. Nana tuh lebih baik dia menunggu liftnya kosong terus naik daripada harus naik tangga, ya Allah. Terus dia selalu menggunakan rumus Pythagoras. Jadi misalnya ini mau ke satu titik nih, kita dari sini kan sebenarnya jalan yang disediakan tuh dari sini ke sini kan. Dia tuh maunya gini, set gitu biar lebih deket guys. Biar lebih deket. Dan energi yang dikeluarin nggak terlalu banyak. Gitu. Dan itu salah. Jangan dicontoh. Tapi sekarang Nat ini udah ya Allah, aku salut banget ya bener-bener Nat nih. Dari pemikirannya itu ya Nat ya. Dia beneran konsisten tiap hari tuh diusahain jalan pagi sampai berapa kilo Nat? Aku ngitungnya bukan kilonya sih, langkahnya. Oh, langkahnya. Kilo 7 mungkin. 7 kilo. Langkahnya berapa sehari? 10.000 sampai 15. 10.000 sih paling. Tuh, teman-teman. Ya Allah, salut banget sih aku bener-bener. Terus kan ini kita tuh udah lama gak ketemu ya cerita ya. Kayak udah 6 bulan ya Nat ya. Iya, 6 bulan. Selama pandemi ini tuh pokoknya karena kesibukan koas juga jadinya gak bisa ketemu langsung. Paling kayak ya video call, chat gitu, tapi gak ketemu langsung. Dan kemarin pas ketemu langsung, ya Allah, aku pangling banget. Dan aku bangga banget sama resolusinya Nana tahun ini yang berhasil. Tapi BTW nggak cuma aku yang berubah, Mbak ini pun juga berubah guys. Ini juga lebih baik nih sekarang, benar-benar udah agak berisi sekarang, udah bagus, alhamdulillah. Jadi resolusi kita berdua insya Allah udah sedikit demi sedikit tercapai aja ya. Benar-benar. Nah, aku jadi inget tadi kata-kata kamu benar-benar. Jadi itu kayaknya kan kita tuh biasanya kalau misalnya mau mengubah kebiasaan, mau punya resolusi tuh niatnya ada, tapi konsistennya itu kan yang susah untuk melakukan. Nah, kayaknya supaya bisa lebih konsisten tuh kita emang perlu mengaitkan niat kita dengan dengan orang lain gitu. Maksudnya katakanlah tadi kayak misalnya Nana tuh mau coba ini ya menuju ke BMI normal. Itu supaya nanti anak-anaknya nggak kena faktor risiko. Ya kan, aku tuh juga itu juga salah satu ini, selain yang tadi turning pointku itu juga yang bikin aku ayo semangat itu benar sih, karena kan aku kan kemarin Februari kan nikah. Jadi persiapan sebelum nikah itu juga aku harus make sure BMI ku normal dulu gitu, supaya kalau sewaktu-waktu dikasih amanah sama Allah tuh aku siap gitu secara fisik. Dan bener sih, dengan motivasi itu ya, kita memikirkan masa depan anak-anak kita tuh, itu jadi motivasi yang kuat banget buat keep going terhadap apa yang kita usahakan gitu, untuk membuat berat badan jadi BMI normal dan hidup sehat yang lebih utamanya. Terus Nat, ini kan tadi aja aku kan pangling banget nih melihat kamu gitu. Mungkin bisa dong share tipsnya ke teman-teman gitu yang mau mengusahakan nurunin berat badan juga, gimana sih kalau caranya Nanat? Sebenarnya maaf ya, karena aku tuh juga belum seberhasil itu untuk menyampaikan sebenarnya. Cuma mau berbagi aja dikit kali ya. Yang pertama itu aku tentuin dulu niatnya. Ini yang penting itu, aku kalau dulu kayak SMA itu kan aku pernah kepikiran buat diet guys, tapi motivasiku tuh buat orang lain gitu. Nah itu yang salah, itu yang aku sadarin ketika aku diet yang sekarang. Motivasinya itu yang paling besar, yang paling utama itu harus dari diri kita dulu. Apa yang kita mau sebenarnya itu apa? Kita tuh menurunin berat badan tuh buat apa? Gitu. Buat mau membentuk badan doang, atau mau hidupnya lebih sehat, atau itu mau dijadiin gaya hidup aja gitu. Nah itu yang pertama tuh niatnya dulu gitu. Kalau aku tuh niatnya ya tadi sesederhana yang tadi udah disampaikan ya, itu niatku kayak gitu. Jadi kalau bisa diniatkannya itu buat diri sendiri gitu. Jadi ketika seolah-olah kalau misalnya nih niat untuk orang lain, misalnya aku pengen deh dilihatnya cantik di depan mas ini gitu. Misal sewaktu-waktu mas ini itu pergi gitu, saya pergi gitu. Nah, kamu kehilangan motivasimu pasti.
iya kan? Tapi kalau kamu dari dalam dirimu, kamu mau diombang-ambing seperti apa, harusnya ada gitu loh, tetap nyisa. Meskipun hilang dikit-dikit, tapi tetap nyisa. Pasti ada gitu. Soalnya aku juga kadang hilang guys. Jadi kadang cheating day itu pasti ada gitu. Tapi nggak yang lama gitu, enggak. Ya, yang kedua setelah niat itu adalah tentukan planningnya. Jadi maunya sebulan turunnya berapa gitu. Targetnya Bener, targetnya seperti apa. Terus jangan terlalu memforsir gitu, yang langsung pengen deh kayak artis Korea langsung kurus, nggak bisa gitu. Itu nanti bisa sih mungkin, tapi kalian sakit. Jatuhnya nanti bisa sakit gitu. Nggak sustainable ya, karena kayak langsung drastis gitu kan turunnya. Yang pertama tadi kan ya niat, terus targetinnya jangan terlalu lebay gitu, dikit-dikit dulu nggak apa. Terus setelah itu planning buat makanannya, planning makanannya. Kamu mau dietnya diet apa nih, tipe yang cocok buat badan kamu tuh diet apa, kayak gitu. Nah terus dilakuin. Nah melakukannya ini jangan langsung stop karbo, karena kalau aku dulu tipe yang diet tuh nggak boleh makan nasi Ji. Dulu mikirnya gitu. Harus stop karbo. Karena dulu mikirnya yang bikin gendut tuh karbo, lemak. Jadi aku nggak boleh makan itu. Padahal tubuh kita pun butuh karbo kan, J. Itu semua makronutrien itu penting nggak sih? Penting banget, kan. Jadi aku mulainya itu memang ngurangin aja. Kalau aku tuh dulu suka ngemil, J. Suka banget, aku anak ngemil banget lah aku nih. Jadi aku kurangi dulu dari nggak ngemil. Nah itu nggak ngemil berapa minggu selesai, baru nggak makan malam. Ya pokoknya gitu-gitu. Nanti kalau mau ada yang tanya, nanti pribadi aja ya, soalnya agak Instagramnya Nanat ya. Oke. Terus setelah itu udah sih itu aja, dilakuin aja sama olahraga. Nah karena aku dulu itu obesitas, tadi seperti yang Faji bilang, aku nggak boleh lari guys. Kan kita nggak boleh lari yang bagi yang obesitas ya, takutnya Kenapa? sendi lututnya nanti bisa sakit kalau udah tua, karena menanggung beban yang terlalu besar, terus dipaksain buat melakukan kerja yang berat gitu, itu lari. Jadinya aku kan nggak terlalu deket dengan kolam renang ya, jadi nggak bisa renang. Jadi aku pakainya sistem jalan gitu. Karena apa? Karena jalan itu aku nggak harus yang keluar dari jadwal gitu loh. Kalau aku koas pun aku bisa jalan-jalan kan di rumah sakitnya, jadi tetap aja itu bisa terlaksana meskipun aku melakukan jadwal koas. Jadi pilihnya jalan gitu. Udah cuma jalan sama ngatur maem aja. Tuh teman-teman bisa tuh mungkin yang mau nyobain turun berat badan juga pelan-pelan, asalkan terus konsisten bisa nih nyobain tipsnya Nanat. Oh ya, oke. Kalau dari aku nih pengennya nurunin berat badan. Kalau Faji ini kebalikanku guys. Jadi kita ini sahabat tapi berkebalikan nih kalau dari hal ini. Iya. Ya. Dan kalau makan bareng tuh susah banget ya, karena dia maunya ngurangin dan aku harus ngelebihin. Ya meskipun sebenarnya bisa ya ngasih porsi gitu. Kalau aku caranya adalah kurang lebih sih sama Nat. Yang pertama adalah sebenarnya kan kita tuh ngatur ngatur kalori ya kalau misalnya mau berhubungan dengan berat badan tuh. Kalau misalnya Nanat berarti sebenarnya prinsipnya adalah defisit kalori. Jadi yang keluar itu harus lebih besar daripada yang masuk. Kalau aku kelebihannya harus surplus kalori. Yang kalori yang masuk itu harus lebih baik daripada yang dikeluarin. Nah, untuk kayak tahu kebutuhan kalori kita berapa itu teman-teman bisa pakai banyak aplikasi sih ya sekarang tuh. Banyak aplikasi yang tinggal kita input aja data diri kita, terus nanti udah ketahuan tuh kalori seharinya tuh butuh berapa. Dan kalau mau naik berat badan katakanlah setengah kilo per minggu gitu tuh harus kebutuhan kalori per harinya berapa. Itu tuh udah banyak aplikasinya. Nah, pertama tentuin itu dulu target kalorinya per hari, kemudian betul makannya diperbanyak. Nah cuma masalahnya tuh kalau aku pribadi aku tuh nggak bisa makan banyak-banyak Nat, kamu tahu kan? Porsiku tuh ya udah sedikit lah, habis itu udah kenyang gitu. Jadi aku akalinnya adalah dengan nambah frekuensi makan. Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit tapi sering. Yang biasanya kayak 3 kali sehari gitu ya, ini jadi 5 kali gitu tapi sedikit-sedikit. Habis itu juga aku banyak konsumsi protein sih. Aku pakai susu full cream. Aku harus minum susu full cream
pagi sama malam gitu buat nanti untuk membentuk massa otot ya, untuk membentuk massa otot itu. Dan penting juga tadi yang dikatain Nanat bahwa dalam sepiring makannya itu memang tetap harus gizi seimbang, jadi tetap ada karbo, protein, lemak, sayur, buah gitu-gitu. Dan aku kan maunya tuh berisi tapi enggak yang jadi buncit gitu kan Nat. Jadi aku tetap olahraga juga kayak Nanat. Nah kalau Nanat kan tadi ini ya jalan kaki gitu. Kalau misalnya Faje tuh renang, alhamdulillah kan di sini dekat aksesnya sama kolam renang, jadi bisa rutin. Dan habis renang itu biasanya kan lapar gitu kan, kita jadi lapar banget kan. Nah makanya habis itu nafsu makannya juga jadi lebih baik gitu. Itu sih kalau misalnya udah dicoba gitu ya, udah beberapa minggu, beberapa bulan udah nyoba banyakin konsumsi kalorinya, udah dibantu olahraga juga, tapi kok belum ada progres gitu, ngerasa kok kayak malah makin kurus atau gimana gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa periksa lebih lanjut gitu, karena ternyata tuh yang aku pelajari juga, kalau misalnya kurus terus gitu ya, harus diperiksa apakah ada penyebab lain, bukan hanya dari makannya gitu loh Nat. Maksudnya apakah mungkin ada sakit di dalam tubuhnya yang akhirnya tuh makan banyak energi kita tuh tanpa kita sadarin. Biasanya mungkin paling sering tuh misalnya cacingan gitu ya misalnya, atau kayak TB, terus habis itu penyakit-penyakit kayak hipertiroid gitu. Jadi coba teman-teman kenali juga gejala yang ada dalam diri yang dirasakan sehari-hari, ada nggak yang mungkin berkaitan dengan berat badan teman-teman. Nah, kalau misalnya udah ada seperti itu, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter supaya dapat treatment yang sesuai juga gitu. Itu sih. Oke, mau nambahin juga, begitu juga dengan menurunkan berat badan ya. Jadi kalau udah lama dengan perubahan kalorinya, defisit kalori udah dijalankan, terus aktivitas fisik udah dijalankan sesuai standar WHO punya gitu, tapi kok nggak turun-turun, itu juga bisa kontrol ke dokter aja. Soalnya berlawanan dengan Faje tadi, misalnya hipertiroid, kalau Faje itu nggak bisa, berat badannya nggak bisa naik-naik. Kalau hipotiroid, berat badannya nggak bisa turun-turun guys gitu, karena metabolisme di dalam tubuhnya berkurang gitu, proses metabolismenya menurun. Jadi kalau setahu aku ya, itu untuk terapi apa ya istilahnya, tata laksana pasien obesitas ya. Yang pertama memang lifestyle modification dulu, memang modifikasi gaya hidupnya dulu, baru nanti konsul ke dokter, mungkin pakai obat. Ya kan ya, setahu aku. Terus yang ketiga baru nanti mungkin butuh operasi atau tindakan lain. Kalau misalnya belum bisa juga. Iya, benar. Jadi memang ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kendaliin sendiri guys. Jadi butuh pertolongan dari pihak ketiga, yaitu dokter. Pihak kedua yaitu dokter, kok pihak ketiga sih. Gitu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas ya berbagai pertimbangan terkait kesehatan yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita mau naikin atau nurunin berat badan. Nah, penting juga untuk kita tuh tahu standarnya harus seberapa nih harga berat badannya. Kalau dari WHO sendiri untuk orang Asia itu udah ada standarnya, yaitu massa indeksnya itu adalah 18,5 sampai 22,9. Jadi teman-teman bisa berpatokan sama itu aja. Kita nggak usah terlalu mendengarkan kata-kata orang ya yang tidak bisa kita kontrol dan nggak jelas standarnya tuh seberapa, tapi fokus aja ke standar WHO itu. Oke, bener banget. Nah, Nat, kan ini kita tadi bahasnya udah banyak ya, dari pengalaman kita gimana ngadepin body shaming, kemudian juga tadi Nanat punya tips buat menurunkan berat badan. Tadi juga aku udah sharing tentang gimana caranya naikin berat badan yang sehat gitu. Nah, mungkin Nanat punya nggak sih tips buat teman-teman yang bisa nge-highlight diskusi kita hari ini? Kalau pesan dari aku sih, mungkin ketika teman-teman mau berubah atau merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup sehat, itu lebih baik niatkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Jadi nanti ketika kok ini lama banget ya gitu, kok nggak tercapai, kok pola hidup yang aku
rencanakan ini kok nggak bisa terlaksana dengan baik ya. Itu tuh meskipun kalian dikatain atau diomongin orang, kalian tuh juga nggak terlalu sakit hati sendiri. Karena apa? Karena kalian menentukan standarnya itu sesuai diri kalian sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasinya orang, tapi untuk memenuhi ekspektasi kalian masing-masing gitu sih Ji. Setuju banget. Emang yang orang pertama yang harus kita andalkan memang diri kita sendiri, nggak boleh menggantungkan kebahagiaan itu ke orang lain ya. Benar. Sadar orang lain. Dan ngomong soal itu juga Nat, aku jadi pengen menyampaikannya juga sih buat teman-teman. Biasanya kalau kita ngomongin tentang body image gitu ya, tentang berat badan atau apapun lah yang berkaitan dengan tampilan luar, itu nanti akan erat hubungannya dengan self love. Nah, kalau yang banyak beredar itu kan self love itu tentang penerimaan terhadap diri sendiri, terhadap kalau misalnya sekarang ini kita tampilan fisik gitu ya katakanlah. Cuma menurut aku Nat dan teman-teman, ini pendapat pribadi ya, silakan teman-teman boleh setuju atau enggak, tapi kalau menurutku pribadi self love itu tuh bukan semata-mata tentang penerimaan diri, tapi namanya juga love ya, namanya juga cinta. Kan kita kalau cinta sama orang gitu, kita selalu pengen kasih yang terbaik. Sama halnya dengan self love, itu bukan hanya menerima saja, tapi kita juga mau ngupayain yang terbaik buat diri kita. Sama kayak terkait berat badan, kita maunya kasih yang paling bagus buat diri kita, yaitu yang tadi kalau misalnya kita pakai standar sehat ya, sesuai dengan BMI yang tadi gitu. Jadi self love is not only about accepting yourself, tapi juga kasih yang terbaik sesuai dengan hak tubuh kita. Karena itu juga sebenarnya cara kita mensyukuri pemberian Allah, nggak sih Nat? Bener banget sih. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya. Nanat sama Fajar pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.